Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur sebangsa setanah air dimanapun jenengan berada, doa saya jenengan semuanya sehat, selalu diberkati dan selalu semangat. Dan tak lupa kita selalu bersyukur lur. Dulur, petani porang, pedagang porang dan semuanya yang bergelut di bidang porang, semoga masih tetap semangat masih di tengah hiruk pikuk dan banjir opini di media sosial bahwasanya porang tidak laku sebenarnya masih laku, cuma harganya ndak sesuai, ndak masuk masih ndak sesuai dengan harapan dibandingkan 3-4 tahun terakhir, karena 3-4 tahun terakhir ini harganya sangat luar biasa, bahkan tinggal cerita yaitu 8.500 sampai 14.000 itu tinggal cerita, dan itu benar, tapi sudah beberapa tahun yang lalu. Terus sekarang ini juga untuk porang memang harganya di tingkat petani cuma 2.000 sampai 2.500 dan masih laku juga, tetapi kalau kirimnya jarak jauh kan ndak masuk masih. Jadi tetapi di sisi lain banyak juga yang memanfaatkan momen-momen seperti ini. Misalnya saat ini banyak yang ingin tanam. Misalnya saat ini masih banyak yang ingin tanam. Mereka melihat peluang bahwasanya ingin mengejar teman-teman, tetangga, saudaranya yang lebih dulu tanam dan sudah merasakan hasilnya, tetapi waktu tanam dulu bibitnya sangat mahal, antara 120.000 sampai 400.000 lah. Belum ditambah ongkos kirim. Jadi bahkan di daerah tertentu bisa mencapai beli bibitnya dulu sampai seharga 500.000. Nah, seharga 500.000 sampai tujuan, dan dengan keadaan bibit saja sudah mahal, biaya perawatan juga mahal, mereka akhirnya juga mengalami mengalami goncangan lah. Goncangan dalam arti untuk harga ndak masuk masih. Memang saat ini juga lesu juga untuk terutama penyedia bibit lesu, tetapi saat ini sudah mulai ada yang bangkit karena mereka menangkap momen atau timing yang pas, bahwasanya untuk tanam porang dengan modal yang sama, katakanlah dulu 200.000 sampai 400.000 dapat 1 kilo. Sekarang dengan uang 400.000 bisa juga mendapatkan antara 6 kilo sampai 10 kilo. Karena untuk harga bibit tersendiri itu per daerah tidak sama. Jadi antar daerah itu sudah tidak sama bibit lokalnya, dalam artian dari segi kualitas mungkin sama, tetapi jarak tempuh dan sebagainya itu hitung-hitungannya pasti nggak sama. Dan alhamdulillah sekarang ini sudah mulai banyak yang percaya diri lagi, bangkit lagi, karena mereka banyak yang berkeluh kesah dan mengadu ke PPCI. Kami berikan pengertian, dalam artian di sini adalah bertani itu penuh risiko. Bertani itu risikonya besar, dan bisa juga bertani itu juga gagal panen. Gagal panen bisa disebabkan karena satu faktor cuaca yang ekstrim, misalnya dari biasa hujan terus nggak hujan 2 minggu 3 minggu, porang juga rusak. Juga faktor hama, misalnya diserang dengan ulat kuning gul untuk umbi, misalnya diserang dengan ulat predator ataupun ulat alien untuk daunnya.
juga bisa kena menteen lur, menteen atau daun bolong, daunnya bolong neyeng kuning-kuning itu karena hujan malam, tiap malam hujan terus, kelembapan sangat tinggi dan berkabut terus, biasanya juga berakibat kerusakan atau perkembangannya terutama masa vegetatif itu kurang jos. Jadi banyak problem, banyak resiko juga untuk berbudidaya, nggak ada level amannya lur. Selain itu juga faktor elementer, jadi faktor lokalan lah, jadi gejala lokalan, kegagalan lokalan juga ada. Dan sudah musim panen pun kadang juga karena kendala cuaca dan sebagainya juga bisa juga error. Jadi seorang petani calon pembudidaya harus memahami akan hal tersebut karena disesuaikan dengan kultur daerah masing-masing. Banyak pertanyaan untuk tahun-tahun mendatang porang itu laku atau tidak Pak Po. Kalau saya berpikiran tetap laku. Kalau masalah harga mungkin ya nggak seperti yang 3 tahun terakhir, paling nggak ke stabil lah. Stabilnya berapa saya juga nggak bisa jawab karena juga untuk itu kan mengikuti pasar, bahkan sekarang pun kelihatannya masih lesu. Tapi saat ini PPCI banyak kebanjiran order khususnya kata. Petani-petani baru yang membaca peluang itu malah rame-rame membutuhkan bibit. Tetapi untuk bibit sekarang walaupun dari dulu PPCI tetap kualitas diutamakan, yaitu tetap kita sortir, tetap kita jadi datang dari petani atau dari maklar itu kita sortir, kita pilah-pilah, baik itu yang kategori jumbo itu berarti isi 100 ke bawah, kategori size 100 sampai 150, 150 sampai 200 atau 100 sampai 200, 200 sampai 300, 300 sampai 700 atau kategori mini. Itu memang size itu kami perhatikan. Dan banyak juga sortirannya lor. Sortiran itu bisa juga yang memang rusak, berjamur, lecet, busuk, dan juga cabuan. Jadi kita sortir, yang jelek-jelek kita sendirikan. Dan itu juga selain penyakitnya seperti itu juga yang krewek. Untuk tahun ini banyak yang krewek atau seperti dimakan rayap gitu loh. Jadi katak tahun ini banyak yang krewek atau dimakan rayap karena curah hujan cukup tinggi. Sedangkan dia masa pengisian umbi atau pengisian katak, pembesaran katak, curah hujan tinggi, akhirnya istilahnya bledos lah. Jadi cuma menjadi daun. Tahun-tahun terakhir ini banyak subur menjadi batang dan daun, untuk kataknya sendiri kurang maksimal seperti itu. Jadi untuk hasil katak tahun 2021-2022 ini memang turun juga. Jadi enggak sebagus atau sebaik tahun-tahun sebelumnya. Tetapi permintaan tetap kita layani lur, sesuai dengan permintaan. Sesuai permintaan, ada juga yang permintaan katak rot. Rot itu campur dari kecil sampai besar, ninggal mini atau mini. Jadi itu harga juga disesuaikan dengan pasaran. Terus banyak pertanyaan, Pak Po, sekarang untuk harga katak apakah masih seperti dulu? Masih sekitar 200 sampai 400. Kami jawab tidak. Jadi untuk katak sendiri penurunan harga antara 15 tinggal sekitar 15% sampai 20% dibandingkan tahun sebelumnya atau tahun 2021. Jadi turunnya sangat drastis dan pol lur. Jadi turunnya sangat signifikan.
Tetapi kalau kirim ongkir tetap seperti biasa, karena kalau ongkir kita juga menggunakan jasa dari Dakota, jasa dari Indah Kargo, jasa dari Kurnia, jasa dari JNE, JNT maupun Pos. Kalau COD-nan kita tetap atau minta dikirim sampai ke lokasi kita juga siap, asalkan itu masih di area Jawa. Kalau luar Jawa otomatis memakai jasa ekspedisi lur, nggak mungkin kita mengantarkan ke luar Jawa secara langsung. Untuk sistem pembayaran seperti biasa, yaitu lewat transfer atau dinego, atau untuk lebih jelasnya kalau ingin order bibit bisa menghubungi nomor WA yang ada di deskripsi maupun nomor WA yang kita tampilkan di pojok kiri bawah layar ini. Jadi untuk dulur-dulur yang ingin tanam atau mengejar teman-teman yang lain yang sudah tanam, kita siap mendampingi. Jadi istilahnya kata porang jaya kita juga bersama jenengan, porang melorot kita juga bersama jenengan. Jadi tak kancani, karena saya bergerak di bidang porang mulai dari kecil loh, sudah 4 dekade, lebih dari 40 tahun saya dalam artian gatel dengan porang. Loh, lebih dari 40 tahun itu gimana maksudnya? Mulai tahun 1980-an saya sudah mengenal porang dan sudah ikut bapak waktu itu masih kecil, ikut tanam. Jadi sudah tahulah untuk porang itu sendiri, termasuk juga seluk beluknya, liku-likunya, naik turun seperti ombak, itu sudah biasa. Terus pertanyaan, apakah porang pernah tidak laku sama sekali Pak Po? Sepanjang sepengetahuan saya mulai 1980 laku terus, tapi kalau harga naik turun sudah biasa. Jadi karena pasar dan faktor-faktor lain lah. Mungkin jenengan semuanya sudah tahu karena apa hingga saat ini pun kunci pabrik masih hilang. Bahkan saat tadi saya baca status itu, kunci pabrik ayo digoleki dibuka bareng-bareng. Itu guyonan lur. Jadi guyonan di medsos, mungkin karena menunggu kepastian harga hingga saat ini masih di zona abu-abu. Tetapi kalau tanam beberapa seminggu terakhir ini saya tanam terus, baik itu tanam pakai bibit katak, rot, katak mini, katak sedang, dan juga tanam pakai umbi belah. Jangan bisa melihat sendiri di YouTube saya, channel Martono Porang Madiun. Di situ saya sampaikan semuanya, bahkan seolah-olah jenengan saya bawa ke tempat ladang kami, yang mana kami tanam di area tanah berhutani atau di hutan di bawah tegaan jati. Untuk tanam saya mengajak jenengan tidak memaksa, nandur oleh orang nandur ora apa-apa. Itu usahakan di tanah yang tidak produktif, misalnya di bawah tegaan, di tanah-tanah kosong, tanah tidak selama ini yang terbengkalai. Dan kalau bisa nggak usah menggunakan tanah sawah, tanah tegal yang bisa ditanami tanaman yang lain. Misalnya masih ditanduri telo cek kene, tanduri jagung cek subur, tanduri pari, ataupun palawija yang lain. Itu kalau bisa tanamnya di misalnya di bawah kebun, buah-buahan, di bawah hutan, ataupun di bawah sawit atau di bawah karet. Apapun yang sekiranya seandainya sewa juga tidak memerlukan biaya yang luar biasa. Jadi untuk meminimkan operasional dan meminimkan perawatan dan juga meminimkan biaya, agar kalau ada penurunan harga seperti ini enggak terlalu berpengaruh atau menjeritnya enggak terlalu banter lah. Intinya dulur, ayo semangat, tetap semangat di jalur porang. Begitu dulur, semoga bermanfaat. Petani itu bebas, petani itu cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun.